para bidadari-bidadari mandi di sinilah. Nah, ini kolam ini adalah tempat bidadari-bidadari mandi dulunya. Inilah kampung kelahiran Bang Bule, dan sekilas cerita masa kecil Bang Bule di kampung. Sungai Buluh. Di sebuah kampung yang bernama Batu Tuli. Di kampung inilah, aku dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibuku, seorang petani karet. Nama Batu Tuli merupakan sebuah sungai kecil, tempat pemandian penduduk setempat. Di jembatan inilah dulunya tempat kami bermain, mancing udang, bahkan bermain bedil ketika di bulan puasa. Dan di seberang jembatan ini adalah kampung Suak Rasau. Di kampung ini, dulunya ketika air laut sedang pasang, airnya akan meluap sampai ke daratan, bahkan sampai menutupi seluruh permukaan jalan dan halaman rumah. Seiring kemajuan pembangunan, dibangunlah jalan aspal dan dibuat lebih tinggi sehingga tidak terjangkau air ketika sedang pasang. Namun, hingga saat ini, halaman rumah-rumah penduduk sekitar sini masihlah tergenang air ketika air laut pasang besar, terutama di musim utara. Pertigaan yang di depan kita ini, arah ke kiri, menuju Dabu Singkep, dan ke arah kanan, menuju ke pelabuhan bongkar muat, Kampung Suak Tangun. Dulunya, di kampung Sungai Buluh ini, tak banyak orang yang mempunyai televisi. Hanya beberapa saja yang ekonominya lebih. Karena melihat tingginya minat orang-orang kampung mencari hiburan dengan nonton TV, dibukalah satu TV umum oleh salah seorang masyarakat kampung Suak Rasau yang bernama Baba Akeo. Namun, TV hanya dibuka ketika pada malam hari saja, yang diletakkan di pelantar tempat Baba Akeo menjemur getah. Kami tidak peduli, meskipun bekas aroma getah. Bagi kami, yang penting bisa nonton TV pada masa itu. Apalagi saat itu ceritanya seru-seru, ada Satria Baja Hitam, Sun Gokong, bahkan kartun si Unyil. Dan ketika TV di tempat Baba Akeo tidak buka, jadi kami harus berjalan kaki beramai-ramai menuju Kampung Suak Tangun. Karena di sana ada satu TV umum lagi yang disediakan oleh pihak swasta untuk masyarakat nonton TV. Tak kira siang ataupun malam, kami berjalan beramai-ramai dengan gembira, sambil bercerita-cerita kembali tentang film yang sudah ditonton. Ada yang bersilat dan mengejek sambil tertawa lucu. Begitulah bahagianya kami pada masa dulu-dulu. Di rumah yang di sebelah kanan saya inilah dulunya tempat kami nonton TV. Dulu bangunannya besar dan megah, berbentuk seperti balai adat Melayu. Karena termakan usia, bangunan pun roboh dan dibangun kembali dengan bangunan yang lebih kecil. Dan yang di depan saya ini adalah kedai Pak Atai, kedai yang sangat legendaris, merupakan salah satu kedai terlengkap pada masa itu. Ke pelabuhan bongkar muat Desa Sungai Buluh. Jom kita jalan. Ini dia. Yuk. Ini adalah pelabuhan bongkar muat Desa Sungai Buluh. Jadi kalau macam bawa semen, bawa beras, macam-macam lah. Jadi naik di pelabuhan nih. Dan kalau yang di depan kita tuh, itu adalah nama dia Pulau Pilang. Tak ada ramai lah warga yang tinggal situ. Jadi kalau kita nak nyeberang dari jembatan ni ke pulau depan tu, ke sampan. Di sini masih banyak rumah-rumah kayu, banyak juga rumah-rumah lama. Kalau pergi kecil-kecil, kami jarang main ke tempat ni. Jarang. Ada kena marah mak. Pajung apa cari datuk ikat main ke pelabuhan tu, kata dia. Biasa pendek kena letih balik-balik tu. Jadi kecil-kecil kami jarang main sini. Tapi saya lah pernah sampai ke pulau sebelah tu. Naik kereta bukit sana. Yang di sebelah kanan saya. Di sinilah dulu tempat saya sering bermain
makan, tidur. Di rumah kawan saya bernama Dodi Handoko. Masa-masa kecil di sini tempat saya bermain. Nama ibu ni Ibu Sutar. Ui, orang tua ni cukup lah baik. Rasalah macam mak sendiri. Tapi sekarang lah jarang jumpa. Kerana masing-masing ni kan lah ada kerja masing-masing, kesibukan masing-masing. Saya pun jarang jumpa beliau lagi. Inilah rumah ni saksi bisu tempat saya berkumpul, berbual, makan, tidur, bermain masa-masa kecil. Sekarang ni saya nak pergi ke kedai ni. Ni kedai lama ni, kedai legend. Saya nak beli satu barang dulu. Dah sepi kedai ni sekarang. Mana orang? Cuk. Sepi. Oi, dah lama aku tak masuk kedai ni. Kedai ni kedai legend betul ni. Dari zaman saya kecil kedai ni lah ada. Tapi semenjak pemilik dia dah meninggal, sekarang ni lah agak sepi. Ni lah pemilik dia. Yang semenjak saya daripada kecil sampai besar, ni lah pemilik dia, orang dia. Sampai besar ni saya belanja dekat sini. Mantap dia tau. Ni habis perut saya ditumbuk dia kan. Dari kecil saya di sini sampai besar ni. Dia ada orang ni. Sekarang ni saya bawa pula berjumpa ke kawan lama. Ikat tengok ke kawan lama saya di belakang ni. Ni yang di belakang sini kawan saya sekolah. Nama dia Ani. Jumpa, jadi saya sekarang ni bawa dia nak pergi ke rumah sakit nak berubat. Demam agak. Demam. Lama banget tak tengok muka saya kan. Saya jarang balik. Saya ni mumpung saya balik. Inilah kawan saya. Jadi dia nak numpang ke atas. Yuk kita bawa. Dia dengan abang nak naik bertiga muat dah. Muat, jangankan naik bertiga. Naik berempat pun muat. Tapi duduk di ban. Yang berada di sebelah kanan saya ini adalah kantor pemerintahan Desa Sungai Buluh. Dan yang di kiri saya ini merupakan Tugu Manunggal Abri yang dibangun semasa Abri masuk Desa Sungai Buluh beberapa puluh tahun silam. Macam ni lah suasana petang di kampung saya. Kampung ni tak ramai. Sini sepi. Jauh daripada hiruk-pikuk keramaian kota. Meskipun jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, tidak ada pasar swalayan, restoran mewah, bahkan mall, namun kampung ini tetap nyaman dan damai. Sebuah kampung yang ramah kepada siapapun yang datang ataupun sekedar numpang bermalam. Tinggi. Ini tinggi. Waktu tu saya lagi kecil, tak tahu lah, tapi rasa saya tinggi. Dulu, mayoritas masyarakat sini bekerja sebagai petani karet atau pemotong getah. Namun sekarang sudah jauh berbeda, masyarakatnya lebih maju, ada yang jadi guru, pegawai pemerintah, dan ada yang membuka usaha sebagai home industry, pembuatan kerupuk dan udang kering atau ebi. Dulu di sebelah kanan kita ni ada madrasah daerah surau ni. Masa-masa saya kecil, dulu di sini ada madrasah tempat saya belajar. Yang di sebelah kanan kita ni tu, yang warna hijau, yang ada banyak pokok bunga ni, itulah rumah saya. Rumah Bang Bule. Jadi selain daripada batu tuli, sini juga ada tempat mandi lain. Ini belakang saya ini, iaitu kami biasa nyebut Panca Suak Lintah. Yang di depan kita ni, kalau dulu, masa-masa dulu tak ada belum jalan setapak ni. Jalan ni masih tanah liat yang coklat tu. Sekarang sudah dibuat jalan setapak. Cuba kita tengok yang di depan kita ni. Ni kita tengok yang namanya Panca Suak Lintah. Inilah tempat saya mandi masa kecil-kecil dulu. Ni tempat dia. Tapi dulu tempat ni tak macam ni. Tak ada pakai keramik. Dia masih alami.
masih berbatuan. Kiri kanan ni penuh batu. Dan kolam ni dulu tak ada. Dia hanya pelong aja di sini, alami, tak ada kolam apa-apa. Sekarang ni kan sudah dibangun lebih bagus lagi. Dibuat kolam, dibuat dam supaya air dia bisa tertampung. Jadi kalau dulu pagi kecil-kecil, saya para bidadari-bidadari mandi di sinilah. Ni kolam ni adalah tempat bidadari-bidadari mandi dulunya. Yang saya masuk bidadari itu adalah orang kampung kita juga. Orang tua, anak-anak gadis kampung. Kita masuklah kami budak-budak kecil kan, yang ikut bergabung sama-sama juga mandi di sini. Ramai-ramai. Betapa sedapnya, serunya masa-masa dulu mandi di sini. Kerana di rumah tak ada kamar mandi ni, tak ada bilik air apa semua. Jadi setiap kali nak mandi, kami dari rumah berjalan kaki lah ramai-ramai di sini. Pergi mandi, berkumpul lah ramai-ramai, bergabung semua. Mak, bapak, anak apa semua mandi bergabung kat sini. Jadi itulah sekilas singkat cerita kita hari ini. Lain kali kita sambung lagi cerita kita tentang kampung saya, Desa Sungai Buloh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum, bye.